kita kembali berkurban bagi yang punya kemampuan berkurban. Terus sunnah muakkad hukumnya artinya sunnah yang dibutuhkan. Kalau memang punya kemampuan jangan sampai tidak berkurban. Adapun asal mula kurban yaitu dulunya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak kita semua. Nabi Ibrahim itu kalau berkurban 1000 kambing. Berkurban 1000 kambing dan 100 unta, 300 sapi. Berapa miliar kalau dikeluarkan pada hari itu? Itulah kekuatan imannya Nabi Ibrahim. Sehingga masyarakat di masa itu heran, gumun. Lalu banyak orang mengatakan, wahai Ibrahim, begitu banyaknya kamu berkorban, harta beliau dikorbankan semua. Apa kamu tidak firman? Apa kamu tidak menyesal? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai kaumku, jangankan kambing 1000, sapi 300, unta 100, itu saya sama sekali tidak mempunyai rasa keberatan untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan anak saya nanti pun Allah diperintahkan untuk dikorbankan, maka saya korbankan juga dan akan saya sembelih. Perkataan Ibrahim itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah ingin menguji kekuatan Ibrahim, sehingga di suatu saat Nabi Ibrahim bermimpi. Lalu berikutnya, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim tidur, bangun dari tidurnya kaget. Apa ini benar-benar wahyu dari Allah? Setelah itu tidur bermimpi lagi. Wahai Ibrahim, aku perintahkan kamu untuk menyembelih putranya Ismail. Dalam satu riwayat, Ismail masih umur 12 tahun. Itu berulang-ulang sehingga Nabi Ibrahim meyakini apa yang dia katakan kepada kaumnya. Wahai kaumku, jangan mengambil sapi unta. Anakku, kalau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk dikorbankan, saya korbankan. Ingat kata-kata Nabi Ibrahim. Allah ingin menguji keimanan Ibrahim. Setelah itu Nabi Ismail dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Wahai anakku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana tanggapanmu? Ismail, karena dia putra Nabi juga orang yang kuat imannya. Bapak, kalau itu memang benar-benar perintah Allah, laksanakan. Saya ikhlas, insya Allah Bapak menemukan saya orang-orang yang sabar. Cerita singkatnya, suatu saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke tempat persembelihan. Di suatu tempat itu iblis menggodanya, wahai Ibrahim dan Ismail, kamu sudah gila Ibrahim, satu-satu anak kamu laki-laki yang masih umur 12 tahun kamu sembelih, mau sembelih, gila kamu. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa itu adalah godaan iblis. Akhirnya dilempar dengan batu berulang-ulang kali. Itulah yang disebut sekarang balang jumroh. Di sana, di tempat itulah Nabi Ibrahim melempari iblis yang mau menggoda. Terus menuju tempat persembelihan, disembelihlah Ismail. Namun pisau yang begitu tajamnya tidak mempan pada Nabi Ismail. Setelah itu dites, ini pisau yang begitu tajamnya tidak mempan, dites ke batu, batunya hancur. Lalu disembelihkan lagi pada Ismail, namun tidak mempan. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril bawa kambing kepada hambaku Ibrahim, aku menguji keimanan beliau. Akhirnya Nabi Ibrahim kedatangan malaikat Jibril membawa kambing. Wahai Ibrahim, Allah telah menguji keimananmu dan kamu benar-benar iman kepada Allah. Ini gantinya kambing kamu korbankan. Sehingga sampai sekarang para jamaah, khususnya umat Islam, disunahkan berkorban kambing
untuk mencukupi satu orang, dan kalau sapi untuk mencukupi 7 orang. Adapun korban itu untuk siapa? Untuk orang yang punya kemampuan berkorban. Kalau sudah mampu, jangan sampai seumur hidup tidak berkorban. Itu disebut orang yang pelit bakhil. Adapun punya kemampuan berkorban setiap tahun, itu lebih baik dan lebih makmur. Nanti korban-korban itu akan menunggu di akhirat, dan itulah yang kita bawa. Adapun korban untuk orang yang sudah mati boleh sah, karena ada orang itu ngarang-ngarang sendiri. Kalau sudah mati tidak usah dikorbankan, gak sah. Kata siapa? Ada kitabnya. Al-Madhab itu mengesahkan boleh, tidak apa-apa, tapi diutamakan yang hidup dulu. Setelah yang hidup nanti yang mati. Adapun punya kemampuan korban berulang-ulang kali itu lebih afdal, lebih baik. Jangan sampai tidak berkorban seumur hidup, kalaupun satu kali. Kecuali orang yang tidak punya kemampuan, benar-benar tidak mampu, apalagi masih punya hutang, korbannya tidak disahkan dalam agama. Punya hutang, wajib bayar hutang. Wajib bayar hutang, bayar hutang dikorbankan, itu tidak sah dalam agama, karena agama mengatur begitu baik. Karena hutang itu wajib, hukumnya harus dibayar dulu. Kenapa harus korban dulu? Harus mendahulukan. Lalu ada lagi perdebatan, kalau dulu akikoh tidak usah korban. Bagaimana? Boleh saja. Akikoh dia dahulukan, boleh. Korban didahulukan, boleh. Kalau waktu bersamaan, umpama kita punya kemampuan di bulan Dzulhijjah ini, bisa akikoh, bisa korban. Ini yang baik yang mana? Ambilnya satu. Lebih baik korban dulu, karena korban itu waktunya hanya tanggal 10 Dzulhijjah, 1 tahun sekali. Sedangkan akikoh sewaktu-waktu dibolehkan. Namun akikoh afdalnya itu adalah 7 kelahiran dari anak yang lahir. Adapun selanjutnya boleh saja. Bahkan orang mati pun boleh diakikoi. Jadi kalau kurban patungan di mana? Kurungan 100 ribuan. Lalu orang 30 1 kambing, itu hukumnya tidak sah jadi kurban, tapi jadi sedekah. Juga punya pahala, tapi kalau dikurbankan tidak sah, karena pahala kurban dengan pahala sedekah beda. Itulah bedanya kurban dan sedekah. Kalau sedekah berapapun disahkan, 510 ribu, monggo. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para jemaah, khususnya saya sendiri. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa taqabbal wa salana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. A'udzu billahi